Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Today. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana sebuah truk kontainer hilang kendali dan menabrak mobil di depannya. Kecelakaan diduga akibat sopir sempat tertidur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba melaju tak terkendali di kawasan perumahan Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Truk yang melaju kencang dari arah Sentul ke Karangtengah juga menabrak mobil yang berada di depannya. Sopir truk yang panik langsung membanting setir ke kiri. Akibatnya truk menjadi terguling dan menghantam tembok pembatas perumahan. Masih di dalam dan Seperti kecelakaan ini, supir truk terjepit di dalam kabin. dievakuasi nih. Karena supir diduga microslip pada saat mengendarai kendaraan truk tersebut, menyenggol atau mengenai R4 yang berada di depannya, lalu posisi supir mengambil setir banting ke kiri, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan posisi truk terguling. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dievakuasi ke RSUD Cibinong. Penyebab kecelakaan diduga karena supir truk sempat tertidur. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan halte Transjakarta trayek T31 dengan rute baru yakni Pantai Indah Kapuk 2 Blok M. Ya, rute baru tersebut diharapkan membantu masyarakat, terutama menopang mobilitas warga. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 22 Mei 2025, halte Transjabodetabek rute PIK 2 ke Blok M secara resmi kita buka dan beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan halte Transjakarta trayek T31. Rute Pantai Indah Kapuk 2 Blok M diresmikan dengan tujuan memudahkan warga untuk mendapatkan akses menuju kawasan PIK 2. Selain itu, trayek ini juga sebagai alternatif jalur penghubung antara daerah penyangga dengan Jakarta. Rute Blok M PIK 2 berjarak sekitar 72 km dapat ditempuh dengan melewati 11 titik pemberhentian di wilayah Jakarta dan 13 titik pemberhentian di wilayah Banten. Trayek T31 PIK 2 Blok M ditempuh dengan waktu 120 menit dengan tarif Rp2.500 dari jam 5 pagi hingga 7 pagi dan Rp3.500 dari jam 19 hingga jam 22 malam. Satu hal, berbagai terobosan tentunya kita lakukan, termasuk yang disarankan oleh Pak Ahok untuk memberi voucher, kami pertimbangkan. Tapi yang jelas, melihat perkembangan baik Alam Sutra Blok M maupun Bekasi Feeder ke Cawang, itu animonya luar biasa. Dan sekarang ini hampir semua kepala daerah di Jawa Barat meminta untuk disambungkan, termasuk Wali Kota Bogor. Wali Kota Bogor minta dari Bogor ke Cibubur Junction. Saya bilang kalau dari Kota Bogor ke Cibubur Junction nggak ada Jakartanya, harus diperpanjang dikit lah gitu. Pramono Anung juga mengatakan trayek ini akan menjadi trayek primadona. Mobilitas orang yang keluar masuk kawasan Pantai Indah Kapuk cukup tinggi. Jadi Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Banten sepakat untuk membuat trayek tersebut. Dari Banten, Muharlin, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda di studio MTMC Polri. Brigadir Treslinda. Ya, bagaimana Brigadir Treslinda? Selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Aulina di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Langsung aja kita awali dari kawasan yang pertama, JPO Kuningan, Jakarta Selatan.
Arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dari Menteng yang akan mengarah ke Mampang pada saat ini mengalami peningkatan volume kendaraan di sana cukup signifikan dengan dominasi kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu menjaga jarak aman serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga saling menghargai antar sesama pengguna jalan. Hal ini untuk menghindari terjadinya benturan di jalan. Kita tinggalkan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Letjen Suparman saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dan dari tol dalam kota Pluit yang akan mengarah ke Tomang dalam keadaan relatif lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Dan kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, kemudian bagi pengguna kendaraan untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda, mengingat bahu jalan ini diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan mengarah ke Haji Baring Wangon saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, baru saja lepas dari antrian trafik light. Kemudian dari arah alun-alun Wangon yang akan mengarah ke Terminal Wangon saat ini dalam keadaan mengalami antrian di belakang trafik light. Dilihat dari CCTV kami bahwa arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan. Terlihat dari CCTV kami aktivitas kendaraan pada pagi hari ini di kawasan ini dalam keadaan ramai dengan aktivitas kendaraan roda 2 maupun roda 4, baik kendaraan dari Jalan R.E. Marta Dinata yang akan mengarah ke Pasar Kuto ataupun Pelabuhan Bom Baru. Begitupun dengan kendaraan dari Jalan Bambang Utoyo yang akan mengarah ke Jalan R.E. Marta Dinata. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan yang ramai akan aktivitas masyarakat, terdapat juga aktivitas kendaraan yang akan mengarah ke pelabuhan. Untuk itu bagi para pengguna jalan yang akan melintas di kawasan ini, tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas kendaraan roda 2 yang menyeberang tidak pada tempatnya. Kemudian pemirsa, kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 211 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 21 orang luka berat dan 268 orang luka ringan. Dari data tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari, dan siang hari ini rentan waktunya pada pukul 6 hingga pukul 18.00. Untuk itu tentunya kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, serta utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri. Kembali ke rekan saya Bayu dan juga di studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri memastikan ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli. Ya, otentisitas ijazah Jokowi dipastikan berdasar hasil penyelidikan tim Pusat Laboratorium Forensik Polri. Barreskrim Polri menuntaskan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA, Egy Sujana.
Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan penyidik melakukan uji lab for ijazah dengan melakukan pengecekan dari bahan kertas pengaman kertas bahan cetak tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan dari dekan dan rektor. Penyidik melakukan uji lab for dengan dokumen yang diterima dari SMA 6 Surakarta hingga Fakultas Kehutanan UGM. Dari pengujian tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun. Sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo mengaku sedih dan kasihan jika tudingan ijazah palsu masuk ke persidangan. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi usai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sebagai terlapor pada Selasa lalu. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Dalam perkembangan yang sama, sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait ijazah Joko Widodo terpaksa ditunda. Penundaan karena kehadiran pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi. Majelis Hakim menghadirkan pihak penggugat yaitu advokat asal Makassar Komarudin dan perwakilan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Namun sidang perdana yang seharusnya berlanjut ke proses mediasi ini terpaksa ditunda karena kehadiran pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pihak ketiga tersebut belum mengajukan surat permohonan dan baru membawa surat kuasa. Maka majelis hakim menyatakan persidangan pada hari ini ternyatakan cukup dan akan dibuka kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 untuk agenda adanya intervensi. Ya. Dalam gugatan ini UGM dituntut membayar kerugian material sebesar 69 triliun rupiah karena pihaknya dinilai bungkam atas kegaduhan ijazah Jokowi. Padahal polemik ini dinilai berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Republik Indonesia. Gugatan kita itu ada meminta diperlihatkan
nama-nama calon mahasiswa tahun 79-80 dan kemudian siapa saja yang lulus, dan kemudian kartu rencana studinya, kemudian kita minta dihadirkan 5 skripsi yang lulus tahun 85 yang satu letik dengan Jokowi, kemudian 5 ijazah. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 28 Mei 2025 mendatang dengan agenda permohonan pihak intervensi. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemerintah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirut PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka kasus korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Selain Iwan Setiawan Lukminto, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lain dari pihak bank pemerintah, yaitu Bank BJB dan Bank DKI Jakarta. Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang sebagai tersangka korupsi dalam pemberian kredit PT Sritex. Pertama adalah Diki Syahbandinata, selaku Direktur Utama PT Sritex tahun 2005 hingga 2022. Kedua adalah Zainuddin Mapa, selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020. Dan ketiga adalah Iwan Setiawan Lukminto, selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut ada aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit Bank BJB dan Bank DKI Jakarta kepada PT Sritex. Kredit dengan besaran ratusan miliar itu akhirnya bermasalah hingga membuat kerugian negara mencapai 600 miliar rupiah. 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS, berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM, berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Kejaksaan Agung mengatakan meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit diberikan oleh bank berplat merah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menemukan kejanggalan dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex. PT Sritex tidak memenuhi syarat menerima kredit sebesar ratusan miliar rupiah. Apalagi belakangan ditemukan fakta kredit yang didapat PT Sritex tidak sesuai peruntukan. Kasus korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex memperpanjang daftar skandal kredit yang merugikan negara. Kejagung telah menetapkan 3 tersangka dalam skandal ini, yaitu Iwan Setiawan Lukminto, selaku Direktur Utama PT Sritex tahun 2005 hingga 2022, Zainuddin Mapa, selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, dan Diki Syahbandinata, selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa beberapa orang saksi dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lagi nantinya. Kejaksaan Agung menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan PT Sritex tahun 2021 yang melaporkan kerugian hingga 15,66 triliun rupiah. Padahal di 2020 Sritex masih mencatatkan keuntungan 1,24 triliun rupiah. Pada Oktober 2024, tagihan utang yang belum dilunasi Sritex mencapai 3,5 triliun rupiah. Namun itu baru utang dari bank milik negara seperti Bank Jateng, Bank BJB, Bank DKI, dan juga gabungan bank milik negara lainnya. Dalam penyelidikan ditemukan fakta, PT Sritex ternyata tidak memenuhi syarat menerima kredit ratusan miliar karena memiliki resiko gagal bayar. Parahnya lagi, kredit yang diterima PT Sritex seharusnya sebagai modal kerja, malah digunakan untuk bayar utang dan membeli aset non-produktif alias tidak sesuai peruntukan kreditnya. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk
mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Kredit yang diberikan Bank BJB dan Bank DKI Jakarta saat ini statusnya macet dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi utang. Apalagi kini Sritex sudah dinyatakan pailit. Kerugian negara yang timbul dalam kasus ini mencapai 692 miliar rupiah. Pemirsa, Wamenaker Immanuel Ebenezer meminta Sritex tetap membayar pesangon seiring penangkapan ex-dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Ebenezer memastikan pembayaran hak-hak ex-buruh PT Sritex harus terus berjalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman Sritex untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya. Hal ini menyusul penangkapan Direktur Utama PT Sritex periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex oleh Jampitsus Kejagung. Noel memastikan terkait pelelangan aset perusahaan, perekrutan kembali mantan pekerja, hingga pembayaran hak-hak ex-buruh PT Sritex harus terus berjalan. Tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama, ya nggak bisa enggak. Kemarin kan kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon. Pak Menteri saya coba membangun komunikasi lewat saya untuk menyampaikan hak-hak dan kewajiban perusahaan terkait pesangon. Nah itu saya sampaikan langsung ke Iwan dan Wawan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritex. Itu entah kurator, ini kan persoalan teknis aja nih mereka nih gitu. Kan nanti kalau menurut kurator, kalaupun kita memberi ya harus laku dulu nih, harus ada duitnya dulu. Ya kan rasional alasannya gitu, alasannya rasional menurut saya. Itu bagaimana kita mau bayar kalau seandainya ini juga belum terjual, asetnya belum terjual. Itu alasan yang rasional gitu. Tapi pasti dibayar pesangon sama THR yang ya harus dong. Itu kan hak kawan-kawan buruh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit pada PT Sritex. Salah satunya Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah dan apartemen 3 tersangka kasus Sritex. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita total 15 barang bukti berupa barang elektronik dan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan mantan Kadep PDIP Saiful Bahri sebagai saksi. Jaksa memanggil Saiful Bahri dalam sidang perkara dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Saiful Bahri merupakan salah satu tokoh kunci dalam kasus suap Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW pada 2020 lalu. Saiful berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada anggota KPU Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPU. Betul, Yang Mulia. Selain Saiful, JPU juga akan memanggil saksi lain, yakni Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima, Carolina Wahyu, dan istri dari Satpam Kantor PDIP, Nilam Sari. Kemudian Bu Karolin. Dalam kesaksiannya, Saiful Bahri menyebut mendapatkan 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun kesaksian Saiful Bahri tersebut disanggah oleh Hasto.
Sampaikan semuanya. Jadi dari kesaksian saudara Saiful Bahri atas pertanyaan jaksa penuntut umum tadi menunjukkan proses daur ulang itu nyata. Mengapa? Karena yang dibacakan di dalam BAP yang menjadi panduan dari jaksa itu adalah suatu akrobat hukum, di mana keterangan-keterangan saksi yang di dalam BAPK, jadi BAPK itu pada tahap penyelidikan pada tanggal 8 Januari itu yang kemudian diangkat kembali. Padahal ketika saudara Arief penyidik KPK menjadi saksi, dia dengan jelas mengatakan fakta-fakta di dalam putusan yang kami tanyakan, putusan nomor 18 dan nomor 28. Nah, sehingga ketika BAPK itu kemudian dihidupkan kembali, di mana itu bertentangan dengan putusan yang ada di dalam nomor 18 dan 28, maka itulah yang kemudian terkesan bahwa di dalam informasi-informasi yang disampaikan itu sebagai suatu proses daur ulang dari awal kejadian pada tanggal 8 Januari tersebut. Dan di dalam BAPK tersebut yang dihidupkan kembali adalah fakta-fakta yang cenderung memberatkan saya. Maka disitulah terjadi suatu konflik of interest. Karena hal-hal yang lain itu tidak disebutkan. Misalnya bagaimana saudara Saiful Bahri terus-menerus oleh saudara Harun Masiku didesak. Bahkan yang bersangkutan mengatakan dengan cara apapun termasuk supporting dana. Itu tidak diangkat di dalam BAP yang bersumber dari BAPK tersebut. Maka saya katakan inilah suatu akrobat. Pemirsa, mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pendapatan asli daerah. Ahmad Kanedi, mantan Wali Kota Bengkulu periode 2007-2012 ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa selama kurang lebih 5 jam oleh penyidik pidana khusus Kejati Bengkulu. Ahmad Kanedi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD terkait kerjasama dengan Pusat Perbelanjaan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. Korupsi ini berawal dari kerjasama antara Pemkot Bengkulu dengan pengembang Mega Mall dan PTM untuk membangun Mega Mall dan PTM di atas lahan milik Pemkot Bengkulu seluas 1,5 hektar. Namun sejak dibangun hingga saat ini, kedua pusat perbelanjaan tersebut tidak menyetorkan PAD. Adapun kerugian atas korupsi ini diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah. Terkait dugaan tindak pidana korupsi pada lahan milik pemerintah Kota Bengkulu yang di atasnya ada hak guna bangunan berupa Mega Mall dan juga pasar tradisional modern. Kebetulan pada hari ini tim penyidik melakukan penetapan tersangka terhadap mantan wali kota Bengkulu periode tahun 2007 sampai 2012. Setelah ditetapkan tersangka yang bersangkutan untuk kepentingan penyidikan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI dan juga Polri. Presiden Prabowo Subianto bersama Mensesnek Prasetyo Hadi telah menandatangani Perpres 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI pada 21 Mei 2025. Pada Perpres 66 tahun 2025 tersebut menyebutkan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak manapun.
Lebih lanjut, dalam pasal 6 Perpres 66 tahun 2025 mengatur 6 jenis perlindungan yang akan didapatkan jaksa. Keenam perlindungan itu adalah perlindungan atas keamanan pribadi, perlindungan tempat tinggal, perlindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman, perlindungan terhadap harta benda, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, serta perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.